Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Usaika yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membaca bersama-sama firman Allah surat Al-Qadr, surat yang nomor 97. Yang kita baca adalah tafsir Safatut Tafasir sebagai rujukan untuk hal-hal yang dipandang perlu dalam penjelasan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam bahasa kita, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Tentang Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar ini, sahabat senior Abdullah bin Abbas berkata, di sini disebutkan anzalahullahul Qur'ana jumlatan wahidatan. Allah telah menurunkan seluruh isi Al-Quran dalam jumlah yang satu, telah diturunkan minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, ila baitil izzati minas sama'id dunya, diturunkan ke baitul izzah di langit dunia. Ini ada sedikit perlu penjelasan bahwa seluruh Al-Quran 30 juz Allah turunkan dari lauh mahfuz ke langit dunia, ke tempat penyimpanan wahyu bernama Baitul Izzah dalam satu waktu, yaitu diturunkan bersamaan dengan turunnya para malaikat, termasuk juga malaikat Jibril alaihissalam ada di situ. Kemudian ada hal lain yang mengapa disebut dengan Lailatul Qadar, karena di situ adalah merupakan malam yang agung, malam anugerah yang agung dan juga penuh dengan kemuliaan. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga kata Lailatul Qadar dalam sebuah hadisnya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pengampunan atas dosa yang sudah dilakukan. Ada 3 proses pengampunan di bulan Ramadan. Yang pertama, man shauma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Kemudian ada juga man qama Ramadan, maksudnya adalah qiyamul lail. Tapi secara spesifik Rasulullah SAW menyatakan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan landasan iman dan berharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Ayat berikutnya adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Muhammad apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah bertanya untuk memfokuskan sebuah masalah atas kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan dijelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar nilai kebaikan dan keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam suatu riwayat Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang pemuda yang menggendong ibunya mau berobat, di tengah jalan meninggal dunia. Ini terjadi di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan sebelum meninggal dunia ibunya berdoa, ya Allah, berikanlah tempat untuk anakku ini tempat yang baik selain di bumi. Maka pemuda ini setelah selesai menguburkan ibunya duduk termenung di pinggir laut, dan tiba-tiba datanglah atas kehendak Allah batu besar. Yang batu besar itu setelah dipegang terbuka pintunya, dan pemuda ini tersedot ke dalam, dan batunya pun akhirnya lari ke tengah lautan. Di zaman Nabi Sulaiman, saat dia ingin melihat-lihat keindahan alam sambil mengendarai angin, maka Nabi Sulaiman melihat sebuah cahaya terang sekali dalam lautan. Dia perintahkan jin ifrit yang waktu itu menjadi bala tentaranya Nabi Sulaiman agar mengangkat batu itu ke tepian. Ternyata di tepian sudah ada malaikat Israel yang siap untuk menjemput ruhnya pemuda tersebut setelah tinggal di batu itu 1000 bulan. Dikisahkan dalam batu selama 1000 bulan itu dia hanya beribadah, beristirahat, beribadah lagi dan beristirahat lagi. Sehingga para sahabat sempat termotivasi betapa luhurnya, betapa tingginya, dan sekaligus betapa dekatnya dengan Allah, beribadah dalam sebuah batu selama 1000 bulan, tidak berbuat maksiat sama sekali.
Kemudian Rasulullah SAW memberi motivasi pada para sahabat dalam bahasa kita, maukah kamu saya tunjukkan satu ibadah dalam satu malam yang kalau kalian melakukannya lebih baik nilainya dari ibadahnya seorang hamba Allah dalam batu itu. Tentunya para sahabat bersemangat sehingga Rasulullah SAW memberikan sebuah bocoran yaitu ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW memberi motivasi pada para sahabatnya agar gigih di dalam mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar. Ancer-ancernya adalah dalam hadis Sahih Al-Bukhari, malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka ini akan menjadi sebuah jalan agar seseorang mendapatkan nilai kebaikan dalam ibadah satu malam, mendapatkan nilai seperti 1000 bulan. Untuk itu mari bersama-sama yang punya kesempatan agar meluangkan waktu iktikaf di masjid di malam-malam ganjil di malam Lailatul Qadar. Ada sebagian yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali dulu saja, yaitu saat turun Al-Quran. Akan tetapi hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah waktu Aisyah istrinya bertanya, wahai utusan Allah, apakah yang harus saya lakukan saat saya menanti malam Lailatul Qadar? Nabi SAW bersabda, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya riwayat ini mengisahkan atau mengisyaratkan adanya muncul kembali namanya malam Lailatul Qadar di setiap malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Demikian yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini kaitannya dengan malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.